Ini adalah situasi yang berada di rumah doa yang juga disebut sebagai Gereja Baptis Indonesia. Namun memang rumah doa ini belum bisa mendapatkan izin sebagai gereja karena rekomendasi dari tingkat kelurahan belum dikeluarkan. Tapi kita bisa melihat bagaimana situasi toleransi yang ada di rumah doa ini. Ada banyak warga, jika saya menghitung lebih dari 100 warga datang ke rumah doa ini. Dari cara berpakaian kita bisa mengidentifikasikan bahwa mereka adalah umat muslim yang berada di sekitar rumah doa ini. Toleransi yang terbangun di sini, mereka hadir di sini membaur bersama umat-umat Kristen yang baru saja menunaikan doa atau misa Natal pada saat perayaan Natal di Gereja Baptis Indonesia. Sukacita dan bahagia tergambar dalam setiap lantunan lagu-lagu ibadah Natal Jemaat di Gereja Baptis Indonesia di Kelurahan Citangkil, Kota Cilegon. Meski perizinan pendirian gereja masih terganjal di tingkat kelurahan, praktek-praktek toleransi di gereja yang diberi nama rumah doa ini berlangsung di setiap perayaan Natal. Minggu pagi, lebih dari 100 warga sekitar rumah doa datang untuk membaur dalam suasana toleransi. Semangkok bakso dan seperangkat kebutuhan pokok bukan alasan mereka menjumpai umat Kristen di hari Natal itu. Toleransi antar umat beragama, saling menghormati dan menjaga kerukunan, itulah yang menggerakkan ratusan kaki ke tempat itu. Ya Kak, saya kan jarang kesini, cuman ya saya netral aja sih. Namanya kita kan punya toleransi sama agama yang gitu aja. Berbagi itu nggak mesti harus sama-sama agama ini, Kristen atau Islam gitu kan. Yang pasti jiwa sosialnya tinggi itu aja. Intinya masing-masing, yang penting jangan saling mengganggu. Karena Islam dengan Kristen juga kan sama-sama ibadah, itu aja. Bagi Jemaat Gereja Baptis Indonesia, kedatangan saudara Muslim menjadi angin pembawa kehangatan. Kerinduan akan kebebasan beribadah Natal dengan bebas di rumah ibadah dapat terobati. Meski di benak terdalam mereka, tetap mengharapkan disahkannya rumah doa menjadi rumah ibadah. Kita bisa kerjasama, saling mengasihi, saling menolong, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Jadi kami nggak membedakan agama apapun. Kami merindukan ini dikasih izin, diresmikan untuk menjadi gereja tempat ibadah sebagai orang minoritas. Menunjukkan bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tetap satu untuk mewujudkan bahwa kita Indonesia. Disinilah secuil potret toleransi antar umat di Cilegon kental terasa. Mereka berharap kerukunan ini tak ternoda oleh kepentingan tercela. Eka Rima, Maria Oktober, Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kita sangat setuju dan mendukung dengan adanya toleransi antar agama. Namun, kita perlu mengetahui dulu dan mengerti apa arti toleransi yang sebenarnya. Yaitu toleransi adalah saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Seperti contoh, umat muslim menghormati kepada umat non-muslim, atau sebaliknya umat non-muslim menghormati kepada umat muslim. Di dalam Islam, tentu kita sudah diajarkan bagaimana cara kita untuk bersikap toleransi antar umat beragama. Bukan hanya di dalam hadis, bukan hanya di dalam makalah ulama, bahkan Al-Quran sendiri pun mengajarkan kita untuk bisa bersikap toleransi atau saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Contoh, firman Allah di dalam surat Al-Kafirun, Allah bersabda, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Artinya apa? Artinya, di dalam bersikap toleransi itu ada batas-batasnya.
kita melaksanakan ibadah kita sebagai seorang muslim dengan ketentuan, syarat, dan hukumnya, sementara orang-orang non-muslim beribadah dengan cara mereka sendiri, nah disinilah batasan kita untuk bersikap toleransi. Kita selaku muslim jangan mengganggu orang non-muslim untuk beribadah, dan sebaliknya orang non-muslim jangan mengganggu kepada kita orang muslim kalau kita melaksanakan ibadah. Itu batasan dari toleransi, saling menghargai antar umat beragama. Akan tetapi, jikalau toleransi ini sudah melewati batas, itu bukan lagi disebut toleransi, tapi kebablasan. Contohnya, ketika ada perayaan-perayaan besar atau momen-momen besar dari umat beragama, contohnya umat Kristen mempunyai hari besar yaitu hari Natal. Maka di sini sikap kita sebagai muslim untuk menghargai dan menghormati umat-umat non-muslim seperti Kristen yang merayakan hari Natal, kita tidak boleh ikut-ikutan. Kita jangan ikut-ikutan. Biarkan mereka merayakan hari besar mereka. Kita cukup menghargai dan menghormati saja. Adapun ucapan selamat hari Natal, bagi orang muslim kepada non-muslim, itu dilarang oleh agama. Itu sudah melewati batas-batas ketentuan dari toleransi. Kenapa alasannya? Karena ketika mereka merayakan hari Natal, itu adalah peringatan hari lahirnya Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka. Sedangkan kita, umat muslim, menolak adanya Tuhan selain Allah. Seperti sabda Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Maidah ayat 73, Allah berfirman, "Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasah." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Di situ Allah sendiri yang mengatakan bahwa sungguh nyata telah kafir orang-orang yang menganggap Allah adalah salah satu dari yang tiga. Lalu apa hubungannya dengan orang-orang yang mengucapkan selamat hari Natal kepada non-muslim dengan ayat ini? Hubungannya adalah ketika orang-orang non-muslim atau Kristen merayakan hari Natal mereka, itu adalah memperingati hari lahirnya Yesus Kristus yang dianggap Tuhan oleh mereka. Dan kalau kita mengucapkan selamat hari Natal kepada orang-orang non-muslim, berarti kita sudah bertentangan dengan ayat tersebut. Karena apa? Karena kita meridhoi, karena kita merasa ridho dengan adanya Tuhan selain Allah. Maka ucapan selamat hari Natal atau kita mengikuti perayaan-perayaan hari Natal bagi umat-umat non-muslim itu bukan sikap toleransi, tapi itu sikap kebablasan. Boleh dikatakan itu adalah sifat-sifat kaum liberal. Jadi hati-hati para sahabat, untuk menjaga iman dan Islam kita, menjaga akidah kita, kita jangan mudah terpengaruh atau mudah mengikuti orang-orang yang mengatasnamakan toleransi, yang padahal mereka bertentangan dengan ketentuan-ketentuan, dengan batas-batas toleransi yang sudah ditentukan oleh ajaran agama Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.